rupanya sampai ke Pekanbaru. Jawablah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku tahu kalau berpantun tadi kan, berpantun berdoa. Tapi insiden karena aku ya diingat-ingat aja lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Karena kita ini adalah makhluk yang paling utama. Allah berikan kita akal, dan itu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah pada malam yang mulia ini. Karena saya baru balik kampung, jadi memang agak terdesak saya ke sini tadi. Agak sore baru sampai di rumah. Pas azan baru saya gas ke sini. Alhamdulillah sampai meskipun masuk. Ya, karena kampung saya lumayan jauh. Di Kampar. Sama ya. Tapi saya Koto Kampar dulunya. Ujung sudah berbatasan dengan Rohul. Kalau dari sini 130 sampai 140 kilo. Lumayan jauh. Kalau Bengkinang dekatnya, Bu. Ya, 50 kilo, 60 kilo. Jadi alhamdulillah kita bertemu malam ini. Saya sebetulnya pengen kajian fikih. Ustaz Putra ngomong juga, banyak ibu tuh tak ngerti katanya. Kurang paham. Iya, Bu. Agak berputar-putar ya kalau ngaji fikih itu. Karena fikih itu maknanya sebetulnya pemahaman, bukan penghafalan. Asal kita paham dalam beribadah, maka insya Allah kita paham pula mengamalkannya. Jadi bukan hafalannya tadi, tapi pemahaman. Seperti mengambil wudhu, sudah paham kita tentang wudhu, maka ketika itu berarti kita sudah paham dengan fikih tadi. Ya, bulan kemarin juga nggak sempat hadir karena Ustaz Putra ini status saya saja. Gimana Ustaz? Pas pula di Bukit Tinggi, rupanya gunung meletus pula hari ini kan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, banyak musibah hari ini Bapak Ibu. Karena dunia ini sudah berada di akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian. Dan yang membingungkan kita hari ini, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Di akhir zaman kalian akan berperang dengan orang. Siapa musuh kita di akhir zaman? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Sementara Yahudi sudah menyerang kita lebih duluan. Kalau kasat mata kita tengok TV hari ini Pak, 16.000 lebih mati syahid di bom. Ya, miris kita menengok media hari ini. Asal buka Facebook yang kelihatan anak kecil menangis, wafat. Orang-orang tua, perempuan, semuanya dipukul rata, dihabisi. Yahudi sudah menyerbu hari ini. Dan Yahudi itu tahu siapa musuhnya di akhir zaman. Tahu dia hadis ini. Mereka paham. Tapi insya Allah kembali nanti Bapak Ibu, kemenangan itu akan diraih oleh umat Islam di akhir zaman. Maka sampai hadis tadi mengatakan kayu, batu, ngomong dia, hai muslimin, ini Yahudi di belakangku, faktu. Ini ada Yahudi di belakang saya, menunggu dia.
kata batu tadi, kata kayu. Illa syajaratul gharqa, kecuali satu kayu yang tidak mau ngomong, yang tak mau bicara, kata Nabi, disebut dengan pohon gharqa. Kenapa gharqa ini tidak mau berbicara? Karena dia syajaratul Yahudi. Karena gharqa ini pohonnya orang Yahudi, dan itu sudah banyak ditanam hari ini. Ya, itu di perbatasan Rafah. Menurut orang yang sudah sampai ke sana, itu sudah penuh oleh pohon-pohon tadi. Jadi Yahudi bukan tidak tahu dengan hadis ini, tahu dia. Dan mereka sadar mereka nanti akan kalah. Maka hari ini mulai mereka menyerbu di mana umat Islam berada. Pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, kita sudah diserbu atau belum? Sudah diserbu atau belum? Udah satu belum, Bu? Udah. Ibu gosok gigi pakai apa? Nah, kan? Ibu gosok gigi pakai apa? Pakai sabun pakai apa? Susu anak apa? Ya. Makanya MUI kita mengeluarkan, Majelis Ulama Indonesia berfatwa, jangan pakai produk yang terafiliasi dengan Israel. Bukan made in Israel, Bu, bukan. Tapi terafiliasi dengan Israel. Mereka itu membantu. Di mana letak perusahaan ini? Amerika. Bukan Israel, Pak. Siapa pemiliknya? Pemilik inilah yang jadi masalah. Rata-rata pemegang ekonomi Amerika adalah orang Yahudi. George Soros. Itu di lembar mata uang dolar Benjamin Franklin. Siapa Benjamin Franklin itu, Ustaz? Yang mendirikan negara Amerika Serikat dengan George Washington. Ekonomi gaji, Ustaz. Nah, kita buka mata sekarang. Siapa yang mendirikan negara Amerika 1777? George Washington, tengok presiden Amerika. Maka ibu kota Amerika di mana? Washington DC. Siapa kawannya? Salah satunya Benjamin Franklin yang membuat dolar, sehingga ada mata uang dolar. Siapa Benjamin Franklin itu? Kalau nggak sudah nama Benjamin, itu pasti keturunan Israel. Siapa perdana menterinya sekarang? Benjamin Netanyahu. Siapa saudara Nabi Yusuf? Benyamin, anak kanan bin Yamin. Mereka itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yakub inilah yang bernama Israel. Kenapa namanya Israel? Dia dekat dengan Allah. Beda dengan yang ikut hari ini. Kalau seandainya orang Israel mengamalkan ajaran nabi-nabi terdahulu, maka dia akan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma karena ada sifat, apa namanya, Pak? Sifat merasa hebat, sombong. Orang Israel itu sombong. Kenapa dia sombong? Nabi dari dia semua, kecuali 4. Cuma 4 nabi yang tidak dari Bani Israel. Berapa jumlah nabi, Bu? 120.000. Berapa jumlah rasul? 315. Mayoritas dari mana? Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Sehingga dalam Al-Quran ada surat Bani Israel. Terus siapa Israel itu, Ustaz? Nabi Yakub alaihissalam. Karena nama lain dari Nabi Yakub Israel. Isra itu dekat, apa? Berjalan. Il itu Allah, dekat dia dengan Allah. Berapa orang anak Nabi Yakub? 12 orang. Berapa orang anaknya, Pak? 12. Inilah 12 suku Bani Israel. Jadi yang anak Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani
Israil. Dari 12 anak, satu yang jadi nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Karena istri Nabi Yakub itu empat orang. Istri Nabi Yakub itu 4 orang. Yang satu ibu satu bapak hanya Benyamin dengan Nabi Yusuf. Itu panjang kisahnya. Selebihnya siapa? Zebulon, Naftali, Asyakir. Di mana itu Ustaz? Tengok sejarah. Orang ini orang yang disayang oleh Allah dulu. Tapi yang paling ingkar banyak kepada Allah Bani Israil. Bahkan mereka membunuh nabi-nabinya. Zakaria itu digergaji, mati nabinya. Nabi saja dibunuh, apalagi anak kecil, apalagi wanita. Nabi saya dibunuh. Menurut Alkitab, siapa yang menyalibkan Nabi Isa alaihissalam? Yang ingin membunuh Nabi Isa siapa? Orang Israel. Sementara Nabi Isa sendiri adalah keturunan Bani Israel. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa alaihissalam? Dia mengatakan Isa membawa ajaran baru bertentangan dengan agama nenek moyang kami. Maka salah satu ajaran dari Yahudi itu apa? Ketemu dengan orang Nasrani menunda. Nampak kan? Di Al-Quds di Yerusalem, makanya mereka yang dibuat itu apa? Gereja hancur, masjid hancur, sinagog nggak mau dia hancurkan karena sinagog rumah orang Yahudi. Jadi yang kita bela hari ini itu adalah kemanusiaan. Mereka bukan manusia lagi. Kalau manusia tak tega, 200 orang mati sekali bom. Bahkan di rumah sakit Al-Madani, itu rumah sakit Nasrani di Gaza itu, dibom hampir 500 orang mati. Begitulah mereka membabi buta, membom. Setelah Yusuf lahir, ketahuan oleh saudaranya Yusuf ini mau jadi nabi oleh mimpi. Kita singkat saja ceritanya. Maka irilah saudara-saudara yang 10 tadi. Iri. Apa kisah setelah itu? Minta izin sama ayahnya, ya kami bawa adik kami ini main. Akhirnya masukkan ke dalam sumur. Pulang. Datang orang Mesir, diangkat Yusuf dari sumur. Apa yang Yusuf alami ketika itu? Yusuf yang begitu mulia di sisi Allah, yang begitu ganteng. Iya, ganteng Nabi Yusuf itu dalam sejarah. Ganteng atau enggak? Lebih mana ganteng dari suami ibu? Yusuf. Seganteng-ganteng Yusuf ditaruh di Mesir, tertulis di atasnya dijual. Jadi budak. Dijual Nabi Yusuf tadi. Berjalan-jalan orang Mesir tadi, pas pula menteri keuangan lewat. Namanya Kitmir. Saya yang beli ini. Anak ini saya beli. Kata Kitmir tadi. Dibelilah Yusuf tadi. Dibawa ke istana. Rupanya anak ini pintar keuangan. Oleh menteri keuangan, Yusuf ini diangkat menjadi anak. Setelah besar, tambah banteng. Ya. Apa dalam Al-Quran yang terjadi? Istri dari menteri keuangan ini jatuh cinta kepada Yusuf. Padahal anak angkat itu. Saking gantengnya tadi, sampai istri Kitmir tadi jatuh cinta. Ketika Kitmir pergi ke kantor, ini saya sederhanakan ceritanya. Kitmir menteri keuangan tadi pergi ke kantor, tinggallah Yusuf dengan istrinya atau ibu angkatnya. Terjadilah di dalam Al-Quran tadi, ngotot perempuan tadi ingin Yusuf tadi. Akhirnya Yusuf takut kepada Allah lagi, dikejar, dipegang baju belakang. Apa yang terjadi, Bu? Sobek baju tadi.
Pas sobek baju Yusuf, pintu terbuka, menteri datang. Pulang menteri tadi, ketahuan di sana. Akhirnya disidangkan. Itu sejarah itu bukan dibuat dalam Quran yang menyatakan. Coba baca di surat Yusuf tadi. Jadi perempuan tadi disidang, apa hasil sidangnya? Kalau baju itu sobek di depan, berarti yang salah adalah Yusuf. Kalau baju itu sobek di belakang, yang salah yang betina itu yang salah. Kenapa ditarik? Tapi namanya penguasa yang dipenjara siapa? Yusuf yang penjara. Yang dipenjara tetap Yusuf, bukan istri ini yang dipenjara. Yusuf dipenjara. Sampai di penjara tadi, Yusuf bermimpi. Apa mimpi Yusuf tadi dalam Al-Quran disebutkan? Apa mimpi Yusuf? Akan terjadi penceklik di Mesir ini. Di Mesir ini akan terjadi kekeringan. Tidak ada hasil panen. Dan diberitahukan kepada raja. Akhir gara-gara Yusuf pandai seperti itu, Yusuf dikeluarkan di penjara. Apa kata raja? Kita gandakan pertanian gandum segala macam. Ketika hasil pertanian melimpah, ketika Mesir kekeringan, kerajaan Mesir tidak kelaparan, tidak peceklik. Kincir penguapan. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri Raja Mesir ketika itu. Jadi ketika Mesir makmur dulu, satu-satunya orang Israel diangkat oleh Mesir menjadi menteri. Diangkat jadi menteri sampai di sekitar Madian tempat Nabi Yakub tinggal terjadi peceklik. Apa kata Nabi Yakub tadi kepada anak-anaknya? Kita kehabisan bekal. Tolong kalian jemput ke Mesir hasil tani. Karena di Mesir cukup dibagikan oleh rajanya. Pergilah orang tani. Benyamin pun dibawa ketika itu. Wahai ayah, Benyamin kami bawa. Bukan Benyamin ditanya, Ustaz. Benyamin adik Nabi Yusuf alaihissalam. Dibawa Benyamin tadi. Sampai di tempat kerajaan, raja menyuruh menteri keuangan membagikan makanan tadi kepada. Tapi mereka sudah tak kenal. Sudah berapa tahun itu berpisah. Mulai dari kecil sampai Yusuf menjadi menteri. Tapi Yusuf masih ingat dengan wajah Benyamin. Datang ke 11 saudaranya tadi. Dibuatlah 11 karung. Gandum tadi dimasukkan ke karung. Karung Benyamin dimasukkan oleh Yusuf apa dalam Pak? Emas. Dimasukkan emas. Di perbatasan diperiksa. Karena raja kehilangan emas patah. Diperiksa semua, periksa. Di mana ketemunya? Emas tadi di karung Benyamin. Apa hukumannya? Benyamin harus tinggal di kerajaan Mesir. Apa kata saudara Yusuf tadi? Wahai raja, kami sudah kehilangan satu saudara. Kami tidak sanggup lagi nanti sampai di tempat ayah kami hilang lagi satu saudara. Apa kata Yusuf? Tidak bisa. Pulanglah kalian. Yusuf tahu ini saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu dengan Yusuf alaihissalam. Pulanglah orang tadi dengan kecewa. Benyamin pun tinggal. Akhirnya Benyamin dibawa ke kamar oleh Yusuf. Yusuf mengatakan, wahai Benyamin, sayalah abang kamu yang sudah menjadi menteri Mesir ketika itu. Al-Quran itu. Terus ceritanya berlanjut. Ketemu dengan Yakub diilhamkan oleh Allah. Rupanya Yakub sudah tahu Yusuf berada di Mesir. Maka Yakub berpesan kepada saudara-saudaranya, mari kita menjemput Benyamin ke Mesir. Langsung Yakub
berangkat. Sama saudaranya berapa orang Pak? 10 orang. Sampai di Mesir, barulah tahu saudara-saudaranya tadi bahwa Yusuf adalah orang yang pernah dimasukkan ke dalam sumur, yang sekarang sudah menjadi menteri. Disitulah kisahnya orang-orang Israel berkembang di Mesir. Berkembangnya Bapak? Ya bayangkan saja 12. Yusuf punya anak, Benyamin punya anak, 12 saudara tadi punya anak, segala macam. Apa yang terjadi setelah itu? Orang Israel menguasai ekonomi. Sama kayak Amerika sekarang Pak. Jangan Bapak Ibu sangka yang menguasai ekonomi Amerika orang Amerika, bukan. Saya tanya Ustaz, yang punya Facebook siapa? Max. Siapa namanya? Max. Nah, lupa kita Ustaz ya. Yang punya Facebook, YouTube, apa lagi? Instagram segala macam, Max. Nah, Max Weger. Tahu tak siapa dia? Berdarah Yahudi. Siapa yang punya KFC yang sering ibu makan? Iya nak sering ibu ke sana? Hah? Kalau ibu sering makan ke sana, ibu sudah beli peluru. Kita harus ya. Ada kok roket chicken juga ada di situ, banyak sekarang. Ya, keluar kita di sini udah ada ya. Ini dengan bangganya jiwa dalam makan di Allah Akbar. Jadi kita itu setidaknya perjuangan kita di sana, Pak. Jangan ikut. Tahu nggak siapa yang punya itu? Orang Amerika tapi berdarah Yahudi. Nggak bisa. Itu yang terjadi hari ini. Tapi alhamdulillah sudah mulai berhasil. Ya, sudah mulai kita hati-hati hari ini. Kabarnya McDonald, McD di daerah. Saya sering lewat itu. Saya coba-coba aja tengok di Padang, tengok McD. Longgang atau enggak? Rumput sudah longgang, banyak juga orang. Tapi saya hapus saja. Mungkin bukan orang-orang kita itu. Ya memang diskonnya besar sekarang. Tapi meskipun diskon 50%, lebih murah ayam lokal atau enggak? Masih murah, masih murah. Ya. Nah, kita mulai. Ketika mereka memegang ekonomi Mesir, apa yang terjadi ketika itu? Di Fir'aun pun memimpin Mesir. Zaman Yusuf itu Fir'aun itu jangan sangka satu orang Pak. Fir'aun itu apa tuh? Gelar Raja Mesir. Namrud dalam sejarah juga Fir'aun. Terus di zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir juga gelarnya Fir'aun. Tapi di zaman Bani Israel ditindas di Mesir, itulah Fir'aun yang digambarkan dalam Al-Quran. Jadi mudah apa? Orang Israel ketika itu disuruh buat menara, disuruh buat segala macam. Itu yang buat orang Israel. Bani Israel. Akhirnya datang seorang yang pandai kepada Fir'aun. Hai raja, akan ada nanti dari Bani Israel ini yang akan melawan engkau dalam kerajaan engkau. Maka apa keputusan Fir'aun itu? Setiap anak laki-laki Bani Israel dibunuh kalau lagi. Mereka tertindas ketika itu. Menjadi budak. Ya. Di zaman Fir'aun berkuasa, tapi Allah tolong. Bagaimana Allah menolong orang-orang Bani Israel ketika itu? Lahirlah Musa alaihissalam. Moses. Musa itu bukan Bani Israel, orang Israel juga. Nabi Musa alaihissalam. Allah buat skenario. Kita lebih pintar Allah. Maka secanggih apapun tank orang Israel tadi, tetap tembus oleh senjata Hamas tadi.
Mereka merasa hebat, tapi tidak hebat juga. Ketika Nabi Musa lahir, ibunya ternyata yang lahir itu laki-laki. Pas diperiksa mau dibunuh, Musanya sudah hilang. Dimasukkan ke dalam peti, dibuang ke sungai Nil, dihanyutkan. Allah tahu sejarah semuanya. Kemana hanyutnya Nabi Musa tadi? Ke istana Fir'aun, istrinya sedang mandi. Istri Fir'aun ini merupakan wanita pilihan Allah yang menyelamatkan Nabi Musa. Siapa namanya, Bu? Asia. Asia tadi lah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan keluar pedang Fir'aun tuh, mau dipancung ini anak. Apa kata Aisyah? Jangan Pak, kita tak punya anak. Dulu hati Fir'aun. Itu kehebatan istri itu, Pak. Itu kehebatannya, Pak. Raja Fir'aun yang begitu galak, cuma satu kata Asia tadi, jangan Pak, langsung bunuh lagi. Begitulah peran ibu-ibu itu luar biasa. Maka istri itu sebetulnya tergantung, suami itu tergantung. Iya lah Pak. Iya. Jujur aja lah Pak. Ya sebentar. Suami itu tergantung. Ngaku aja lah, tak ngaku dia. Kenapa tergantung istri? Kalau istri bekerja, gaji istri itu siapa? Itu istri. Gaji suami? Nah, memang aja kalau untuk inyo sodoh. Sudah lakuin kita untuk dia, sudah lakuin dia untuk dia pula yang ngatur kita, ya Pak. Itu jujur aja lah. Tapi ngatur dalam konteks yang baik. Ayo kita pesta, Bang, ya. Salah pakai baju Bapak. Diperbaiki tak baju Bapak? Bang, nggak salah baju ini, iya tak? Patuh aja tak? Jujur aja lah, patuh. Peran istri itu tidak bisa dihilangkan. Jujur. Bapak tuh merasa nggak kuat fungsi istri itu karena dia masih ada. Coba kalau dia sudah nggak ada, kebalik dunia ini. Begitulah Allah ciptakan wanita jadi. Termasuk di kamar lebih mendominasi dia Pak. Pas awal nikah 5 harinya 1. Sama nak baju kita dengan dia? Sama. 4 umpamanya letak 5 hari itu kan 4 itu. Baju kita 2 tingkat, baju dia 2 tingkat. 2 tahun nikah, tinggal baju Bapak setingkat, baju dia 3 tingkat. Iya tak? Iya Pak. 10 tahun nikah, 4 itu baju dia semua. Baju kita mana? Belikan 5 hari. Begitulah perempuan itu, penuh. Padahal baju itu dipakai sekali setahun. Dia terbayang Bapak Ibu. Bang, ada nikah, beli baju, belilah body baju. Bang, ada pesta, saya mau beli baju, belilah, beli juga baju. Suami itu kan ngaku aja, udah dia yang bekerja, habis semuanya. Yang mau begitu. Maka terbentuk itu tergantung perempuan juga. Segalak apapun seorang suami, jadi kepala dan di kantor Pak, galaknya pertama semua staf takut sama dia. Sampai di rumah dia pasti takut sama. Jujur dia Pak. Cuma ada konteks negatif, ada konteks positif. Negatifnya gimana? Bah, itu tetangga sebelah ada beli mobil. Tidak ada duit abang ada. Ambil duit kantor tuh dikit-dikit. Tuh. Ambil sedikit. Lama-lama awak pakai baju oranye. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara istrinya Pak. Akhirnya yang baju oranye masuk penjara. 2 bulan istri minta. Oke. Selesai. Yang mana kalau yang negatif seperti itu tidak bisa diikuti. Ya. Kadang di situ persoalan.
Karena kebutuhan suami itu tidak banyak. Cukup makannya, cukup kopinya, yang merokok cukup rokoknya, aman Pak ya? Aman. Tapi kalau perempuan, segudang Pak, kalau pikir seperti itu, sebanyak-banyak. Maka di situ kunci sebetulnya. Kalau mau jadi suami kita baik, jadilah istri yang baik, insya Allah. Mau suami kita soleh, jadilah kita istri yang soleh, insya Allah dia soleh juga. Maka Fir'aun yang galak sekalipun mau membunuh Nabi Musa alaihissalam, jangan, kata Aisyah, kata Asiyah tadi, tidak jadi dia bunuh, tidak jadi. Akhir makin besar Nabi Musa alaihissalam, muncul pula sayap Fir'aun terima. Digendong, diambil aja gue beruntung, tariknya kuat. Fir'aun kesakitan, marah dia. Terjadi mau pembunuhan yang kedua. Apa kata istrinya? Bang, anak ini belum paham, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Di sini kisah kenapa lidah Nabi Musa itu bahasa kitanya cadar. Maka doa Nabi Musa dalam Quran apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Allah turunkan Harun alaihissalam, Nabi Harun yang fasih berbicara. Apa kisahnya Musa dengan anak fasih berbicara? Pernah memakan bara api, diletak sama Fir'aun tu pedang tu hulus tu Pak, Bu. Diletak api, diletak roti satu, api satu. Wahai istriku, kita tes anak ini, apakah dia sudah berakal atau belum? Kalau dia nanti ambil roti, saya bunuh dia. Tapi kalau dia ambil bara api, nanti dia belum paham. Dia ambil sama Nabi Musa dari api, dimakan, lidahnya terbakar. Itulah penyebabnya terganggulah cara bicara Nabi Musa alaihissalam. Apa sayang Allah kepada Bani Israel tadi? Sampai Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kerajaan Fir'aun. Di mana dia selamatkan? Di Laut Merah, sampai terbelah lautan tadi. Menyeberang orang-orang Israel tadi dengan Nabi Musa. Kemudian laut pun terbenam. Sampailah dia di dataran di dekat seberang Laut Merah tadi. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah mereka patuh dengan ajaran Musa alaihissalam? Tidak. Padahal mukjizat sudah diberikan seperti itu. Baru 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka sudah menyembah patung sapi. Sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah Nabi Musa ketika itu. Hai umatku Bani Israel, Allah memberi kalian taubat. Bagaimana cara taubat Bani Israel ketika itu? Saling bunuh. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Siapa yang terbunuh, itulah yang taubat. Apakah setelah itu mereka beriman? Tidak. Mereka merasa pintar, Bapak Ibu. Mereka memakai logika. Apa katanya kepada Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhan engkau hatta narallaha jahra, sehingga kami melihat Allah itu nyata, nampak kami. Kalau belum nampak Allah tadi, kami tidak akan beriman. Kan bingung kita itu Bapak Ibu. Kalau belum nampak Allah tadi tidak beriman. Apa? Logikanya main. Apakah orang Bani Israel itu cerdas? Iya. Saking cerdasnya, tapi imannya kosong. Maka kalau orang itu cerdas Pak, mau gelar profesor, doktor, insinyur, segudang gelarnya, kalau iman tidak ada, kemana jatuhnya Pak? Sombong. Jatuhnya sombong. Karena dia merasa hebat. Itulah yang terjadi di negara Israel hari ini. Sombongnya bukan main.
Karena mereka merasa hebat, menguasai dunia. Mereka merasa menguasai dunia. Sementara umat Islam hari ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kauzatifai, seperti buih di tengah lautan, terpecah-pecah. Gimana mau bersatu? Diadakanlah KTT OKI. Kan waktu Israel nyerang, Pak, diadakan konferensi negara-negara Islam. Muncul usulan Iran ketika itu. Presiden Iran Ibrahim Raisi, apa katanya? Kita embargo minyak kepada Israel. Kita embargo Israel. Apa jawaban negara-negara ketika itu? Apa? Mereka tidak mau embargo. Padahal Israel itu tidak punya cadangan minyak. Negaranya kering kerontang, nggak ada sumber minyaknya. Dari mana minyak itu banyak? Dari negara-negara Arab. Kenapa mereka tidak mau embargo minyak? Kenapa? Mereka memikirkan kepentingan politik nasionalnya masing-masing. Kalau kita tengok Israel itu, Pak, Israel itu dulu Palestina semuanya dulu Palestina. Datang imigran Yahudi dari Eropa, dari seluruh dunia dikumpulkan. Itu yang disebut dengan Aliyah 1, Aliyah 2. 1948 negara Israel didirikan di atas tanah Palestina. Maka Israel itu disebut penjajah. Contoh Indonesia dijajah oleh siapa, Pak? Pernah nggak Belanda buat negara di sini? Biasanya penjajah itu kalau sudah tertekan dulu, kedua ini dah. Israel menjajah Palestina. Apa yang dilakukan Israel? Israel mendirikan negara di atas Palestina. Maka Israel tidak punya sejarah negaranya seperti kemerdekaan. Tapi Israel itu mempunyai apa? Mendirikan negara. Contoh Indonesia, kapan kita merdeka? 45. Sebelum 45 Indonesia sudah ada atau belum? Sudah. Israel itu sebelum 1948 nggak ada sama sekali. Orang kenal itu Palestina. Bahkan Inggris menyebutkan Palestina. Tapi karena terjadi imigrasi besar-besaran, peristiwa yang disebut oleh mereka Holocaust, di Jerman mereka dibunuh, di Eropa mereka tidak terima, akhirnya lari. Kemana dia minta perlindungan? Kepada negara-negara Arab. Karena negara Arab, orang-orang Arab ini baik, orang Islam itu baik, kita terima pengungsinya. Diterima apa? Mereka bergaul baik-baik. Setelah mereka banyak, akhirnya mereka mengusir orang-orang Arab. Itu yang disebut Nakbah 1948. Diusir dari Tel Aviv, dulu namanya Yafa, dari Haifa, diusir. Tinggal sedikit kantongnya lagi, tepi barat satu, Gaza satu. Gaza pun mau diusir lagi. Makanya orang Palestina mengatakan kami tidak mau lagi terjadi Nakbah yang kedua. Nakbah itu masalahnya apa? Pengusiran besar-besaran. Nggak sampai besar. Ceramah belum sampai lagi. Ya, pengusiran besar-besaran. Jadi mudah-mudahan, dan ini adalah nubuat Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Tengok dapur ibu. Kalau gosok gigi, yang dibeli itu tengok sekarang apa mereknya. Kalau mau ngopi, belilah kopi yang tengok. Itulah kepedulian kita, Bapak Ibu. Ada yang kopi nongkrong di Starbucks? Nah, jangan lagi, tidak usah lagi, Pak. Cuma itu kita mampu. Produknya, kecap ibu, apa merek kecapnya? Apa, Pak? Jadi tengok, sudah ada itu. Ya, tanya nanti, yang mana. Sebab kalau dibilang di Facebook, video apa, dibilang di apa, nanti kita macam-macam hari ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan agresi itu masih terjadi hari ini.
Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah melindungi mereka, syuhada yang ada tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya insyaallah kemenangan itu akan datang di hadapan kita. Ala hazirnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril Islam ikhwanana ya Allah fi kulli makan. Ya Allah ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita bahas kenapa masalah Palestina kita angkat, karena kemarin sudah jedah, kita kira lagi Pak. Rupanya kisah lagi sampai hari ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.